Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu. Fenomena 3 calon Evorus Sinode HKBP menuju Sinode Godang HKBP pada tanggal 2-8 Desember 2024 mendatang di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara semakin menarik saja untuk kita cermati. Pasalnya, 3 calon Evorus HKBP sudah tampil menyampaikan visi dan misinya seperti yang terlihat di acara diskusi bertajuk Menatap Masa Depan HKBP bersama yang bersedia bakal calon Evorus. Acara ini diadakan kaum bapak di Gereja HKBP Menteng, Jakarta pada Sabtu 9 November 2024 dan dimoderatori oleh Dr. Sahala Lumban Gaul. Acara ini dihadiri pula oleh tokoh nasional yang juga anggota jemaat HKBP, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Di acara ini hadir 3 calon Evorus HKBP yang selama ini sudah muncul di media massa dan media sosial. Yang pertama, Pendeta Malinus Siregar Magister Teologia, yang juga Ketua Rapat Pendeta HKBP dan Pendeta Jemaat HKBP Taman Mini, Jakarta. Yang kedua, Pendeta Dr. Roida Sitomorang, pendeta perempuan yang keibuan dan melayani di HKBP Menteng, Jakarta. Lalu yang ketiga, Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang sekarang menjabat sebagai Sekjen HKBP dan mantan Ketua STT HKBP Nomensen Pematang Siantar. Berikut kutipan visi dan misi ketiga bakal calon Evorus HKBP itu. Mari kita simak videonya. Kemudian melanjutkan program sentralisasi keuangan HKBP yang telah berjalan dengan cukup baik. Dan saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada pimpinan kita sekarang. Tetapi tentu dengan melakukan berbagai penyempurnaan-penyempurnaan yang sangat diperlukan supaya sentralisasi bukan hanya milik para pelayan penuh waktu, tetapi sentralisasi juga menjadi bagian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat HKBP. Karena itu barangkali ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap proporsionalitas persentase yang dibebankan kepada Huria dan kepada kantor pusat. Apabila hal ini disetujui dalam Sinode Godang HKBP, tentu kita akan boleh melakukan terobosan-terobosan. Kemudian transformasi internal HKBP, pelayan dan organisasi. Sistem mutasi harus dengan komitmen yang tinggi diubah, bukan berdasarkan like or dislike, tetapi berorientasi kepada merit sistem. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan saya berjanji apabila Tuhan mengizinkan tidak akan melakukan apa yang sering disebut dengan balas dendam. Itu harus kita jauhkan. Anggota jemaat yang setia terlibat dalam semua pelayanan. Ini dikenal dengan parhalado naso partohonan atau pelayan non tahbisan. Dan ini semua berbasis pada persekutuan dan mendorong kesaksian dan pelayanan berdiakonia untuk hidup bersosial dan bergereja dan bermasyarakat. Kesatuan pelayanan tahbisan dan jemaat ini sudah mengakar kuat dalam gereja kita. Dan ini sangat-sangat mendukung terwujudnya visi besar HKBP menjadi berkat bagi dunia. Nah, bertolak dari fakta teologis ini, tugas pemimpin menjaga, melindungi, merawat, menguatkan, menanam dan menyiram, dan percaya Allah yang terus menumbuhkan warisan iman yang ada pada jemaat HKBP. Hingga HKBP benar-benar menjadi tanda kerajaan Allah di dunia. Jadi Amanginang menatap masa depan HKBP seperti topik kita ini, saya sangat berkeyakinan bahwa haruslah pertama dan terutama memandang Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai sang pemilik HKBP. Mengapa ini sangat penting? Karena Tuhanlah pemilik HKBP, dan semua pelayanan yang ada di HKBP ini miliknya, dan para hambanya, termasuk saya salah satu di antaranya, hanyalah yang diikut sertakan di dalam pelayanan Tuhan sendiri.
Jadi ini sangat-sangat mendasar pemahaman teologis seperti ini bahwa HKBP adalah milik Tuhan dan kita semua di dalamnya diikut sertakan di dalam pelayanan. Dalam sebuah kesempatan saat diwawancarai oleh majalah Narwastu, di tayangan podcast di channel majalah Narwastu, salah satu calon Evorus HKBP, yaitu Pendeta Malinus Siregar, menyampaikan pemikirannya untuk membangun gereja terbesar di Indonesia itu. Berikut videonya. Kembali soal wawancara kita di bulan-bulan yang lalu, Bapak pernah menyampaikan siap menjadi gembala dan sahabat di HKBP. Apa itu terinspirasi dari pengalaman melayani di Amerika juga? Ya, mungkin yang paling mendasar adalah pengalaman saya sebagai anak pendeta dan hidup seorang pendeta SB Siregar, nama bapak saya, yang telah memberikan teladan dan contoh yang sangat baik dalam kehidupan kita sebagai keluarga pendeta, dan itu tentu mempengaruhi dan berbekas dalam kehidupan saya, termasuk pengalaman saya waktu di California memberikan contoh yang baik bagi saya bagaimana seorang pendeta itu harus tulus melayani, tidak hanya mengharapkan apa yang dapat diperoleh dari hasil pelayanannya, tetapi sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dulu, kemudian dia akan mendapatkan sesuatu yang pantas karena buah dari pelayanannya di tengah-tengah kehidupan bergereja itu. Ya. Bapak, Ibu, dan para sahabat Narwastu, itulah tayangan video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua.